Ayah sudah bilang jangan main judi batu. Kenapa kamu masih berani? Kita gak bisa hidup begini. Akhirnya kalah berapa banyak? Coba katakan. Tebanggen. Rumah mobil habis semua. Semua habis. Zangkai. Kenapa kamu lakukan ini padaku? Itu uang susu bayi, kau bilang kalah ya kalah. Bagaimana nanti aku dan bayi? Hidup. Sayang, kamu baik-baik saja? Jangan panggil aku sayang. Zangkai. Aku mau cerai darimu. Aku salah, jangan cerai. Bahan 1 juta rupiah per lembar. Gimana bisa kalah sampai jutaan? Kecuali Xiao Kai dijebak. Kalah banyak. Aku pasti tidak akan bermain. Mengetahui sebelumnya tidak ada gunanya. Kamu berani menggadaikan rumah, apalagi yang kamu tidak berani. Di dalam kartu ini, semua tabungan pensiunku. Bawa dan lanjutkan bermain. Hack. Mobil dan rumah sudah hilang. Aku akan bekerja 5 pekerjaan sehari, pasti bisa dapat uang kembali. Aku tak berani lagi, ambil ini. Lanjutkan bermain. Suami, kamu mau ngapain? Pak. Semua salahku. Rumah yang baik ini, aku yang menghancurkannya. Tangan ini, sudah seharusnya... Xiao Kai. Xiao Kai. Ayah percaya kamu tidak sengaja. Kamu dijebak orang. Turun dulu. Tianyang. Jangan seperti ayah, seumur hidup ini. Ayah. Pak. Pak. Saya tidak bisa menjadi beban bagi Anda. Tanganku cacat. Mobil dan rumah bisa kembali? Xiao Qian tidak cerai dengan Anda? Tidak akan cerai dengan Zhang Kai. Uang hilang, bisa cari lagi. Uang pensiun Anda tidak boleh sampai ada masalah. Ayah, jangan pergi. Mereka tidak akan biarkan kita menang. Kalah menang tidak penting. Aku mau mereka yang menjebak kita itu bayar mahal. Modal Bang Zhang memang besar. Kemarin kalah banyak, hari ini masih datang. Mau main seberapa besar hari ini? Selama abang mau main, toko kami selalu terbuka. Zhang, ayo lakukan yang besar. Pasti menang. Iya, Kak. Ikutin. Ikutin. Kalian berdua yang membuat hidup saya hancur. Saya akan membunuh kalian. Ayah, jangan hentikan. Aduh. Zhang Kai, kenapa marah-marah? Siapa paksa main? Sudahlah. Gadis kecil itu salah bilang. Kalah sendiri, mau salahkan siapa? Ternyata, ini Paman Zhang ya. Paman Zhang bisa membedakan benar dan salah. Dua nona cantik.
Saya juga mau coba main batu taruhan. Ada persyaratan khusus? Kak, Ada anak baru lagi. Bunuh babi atau tiriskan air? nunggu buat rebusuk tahun baru ya. Aduh, yang penting ada kemampuan. Om Zhang, kamu. Bapak gak boleh main. Om A. Aturannya sederhana. Tebak apakah di dalam batu ini ada jade atau batu biasa. Mulai taruhan 1000, tipe biji. Tipe biji. Lama di makam, kulit pasir putih. 99% bisa dapat jade senilai 3000. Dua saudara ini untuk memancing. Betul-betul berani pasang umpan. Semudah itu. Aku pasti menang. Kalian tidak akan mengingkari janji, kan? Seluruh toko batu giok ini. Jenis batu, jenis Apakah Anda bisa menghindari pembayaran? Tenang saja, Berapa harganya? kami bisa bayar. Benarkan. Jenis batu, saya percaya. Omongan hantu kehilangan puluhan ribu bahan bekas, dan masih belum sadar. ayah jangan bermain. Mulai, tidak bisa berhenti. Wah, Mas Shang, unik sekali. Om ingin mencoba. 1000 rupiah. Tidak seberapa uangnya. Benar. Aku punya uang. Gesek kartu. Menekan batu giok, menekan batu giok. Benar-benar langsung terlihat kehijauannya. Selamat Pak Shang, dapat batu jenis, keluar batu jenis kacang 3000 ditambah menang 1000 taruhan. Hanya dengan satu tebas, tidak keluar uang sepeser. Saya tidak keluar uang, bahkan dapat untung 4000. Iya. Buang. Kamu beruntung sekali, kamu beruntung sekali. Kalau dihitung begitu, kalah pun cuma rugi 1000. Kakang, Menguntungkan ya, ayo aku main lagi. Paman. Hari ini kamu beruntung banget. Main yang lebih besarlah, bisa menang lebih banyak. Anakmu kemarin kalah 1 juta. Ribuan sampai kapan bisa balik modal? 2 hari lalu ada yang beruntung, dari 10 menang 9 kali. Bawa pulang 4.000, keberuntungan Anda pasti lebih bagus dari dia. Tentu saja. Tambahkan 5 lagi. Semua saya taruh di giok. Violet es kaca, violet es kaca. Paman Zhang, 5 batu ini nilainya 5.000, ditambah taruhan awal total 6.000. Raja, saya baru dapat 6000. Hanya mengandalkan keberuntungan. Mengandalkan keberuntungan tanpa trik sekali tebas langsung kaya. Itu bukan bercanda. Bersaudara demi mancing. Berkorban besar, tak heran KI jatuh dalam perangkap. Taruhan batu 10 kali 9 kalah, semua ada di balik layar. Nak, hari ini ayah bisa bantu balik modal. Hahaha. Zhang Kai, ayahmu lebih beruntung dari kamu. Kedatangan ini di toko kita jadi rugi. Seperti pukulan acak mengalahkan ahli. Keberuntungan yang bagus membuat orang iri. Paman Zhang, keberuntunganmu harus berbagi padaku. Karena si cantik sudah bilang, paman akan memenuhi. Ini pertama kali aku bermain, aku hanya tebak. Apakah ini ada di dalam? Buangan, aku lagi hoki, sekali lagi. Kak, Kita beruntung banget. Bapak dan anak sama-sama bodoh. dia mana tahu kita buat dia menang. Batu yang bisa dijual sudah dicek berkali-kali. Nggak mungkin ada kesalahan. Paman Zhang, bagaimana kalau kita main yang lebih seru? Beneran rugi. Ayah, Jangan bicara sama aku, Jangan usir keberuntunganku. Mau main apa? Jenis kaca mutiara ungu.
Buka jendela. Satu bahan. 10.000. Hijau Zhang Violet. Cara mainnya sama, jenis kaca hijau kaisar, dari setengah terang menjadi terbuka jendela. Dari jendela di batu ini, menilai ada atau tidak di dalamnya, tingkat kesulitan meningkat tapi lebih menguntungkan. Dengan keberuntungan Anda, Zhang Shu, sekali tebas dapat BMW. Bukan masalah. Saya juga kalah lebih banyak. Paman, ini pertama kali Anda bermain. Satu bahan seharga 10.000. Kamu bisa kasih diskon 50%. Hanya perlu bayar 5.000. Didi. Ayah jangan percaya dua wanita ini. Benar-benar tidak bisa main lagi. Dohi. Paman, jika untung besar, ingat aku ya, adikmu. Baiklah, aku main sekali lagi. Ayah, diamlah. Kulitnya longgar. Ini dalamnya seperti giok, dibungkus lagi dengan kulit palsu. Teknik ini Memang bisa menipu. Coba dipotong. Giok kualitas ini menggagumkan nilainya. 100 juta, keberuntungan luar biasa. Gila banget. Bro, ini jenis Jade Ice mau jual gak? Saya tawar 120. Paman Cham bilang gak bisa main. Siapa sih yang bisa buka satu menang satu terus? Kita malah rugi terus. Beneran gak bisa main. Kalau hoki datang, Jade Emperor gak bisa halangi. Paman Zhang buat main-main sama kita berdua. Bercanda ya. Rugi deh. Aku benar-benar tidak bisa main. Kalian bilang cuma mengandalkan keberuntunganku terlalu bagus. Pak Zhang. Nah, keberuntunganmu lebih baik dari orang biasa. Pak Zhang dilahirkan untuk pemenang, jago judi. Bisa habisi. Bisa dibunuh. Menjadi. Ikan hijau kerajaan menangkap mangsanya. Sampah. Paman Zhang, keberuntunganmu aku rugi besar. Aku mau main sama kamu. Betul sekali. Kamu harus ikut kami hari ini. Saya nggak Kamu benar-benar seberuntung itu. Barangnya sudah siap belum? Tenang aja, Kak. Selama bertahun-tahun, nggak ada yang bisa bongkar penipuan kita. Hari ini, kita akan ambil uangnya. Sampai ke kantong terakhir. Paman Zhang, anakmu kalah 100 juta. Kalau mau balik modal, masih kurang banyak nih. Dou, ikut main ini. Dou, bisa-bisa untung beli rumah. Jean Gambiarcan Ayah Lonju. Kemarin saya mulai kalah main ini. Ayah, jangan percaya mereka penipu. Ayah tidak bisa lanjut lagi. Balik modal belasan juta sudah cukup. Jenny's Ice. Sampa. Jenis Nuo. Jenis Do. Yenis No. Aku main 2 kali kenapa? Kamu sudah kalah 1 juta ini membuatku harus bersihkan masalahmu. Dengan keberuntunganku ini pasti aku bisa menang. Kemungkinan 50%. Paman Zhang, aku percaya padamu. Kakak Dou sudah. Jangan Dou. Anak Paman Zhang juga dilarang main, kita juga tidak boleh susahkan orang. Mana ada anak atur ayah? Ayo main. Jangan pedulikan dia. Ini. Batu ini tertutup, bagaimana menebak? Paman Zhang. Ini batu mentah belum dipoles. Makanya disebut tertutup. Kita tebak apakah di dalamnya ada giok. Taruhan pertama kedua belah pihak 200.000. Tapi tebakan kedua 1,5 juta, ketiga 1 juta. Pihak lain harus ikut kalau tidak kalah. Siapa yang menang? Dia bisa ambil batu pertama. Dia bisa dan taruhan lawan.
Bagus, aku suka gaya ini. Tak. Saya mohon padamu. Kamu tidak mungkin menang berhentilah. Jangka Ai, ayahmu membantumu. Kenapa kamu tidak suka menghasilkan uang? Iya, belum pernah lihat yang seperti ini. Kalau kamu tidak beruntung, bukan berarti ayahmu tidak. Sekarang tidak bermain, juga baiklah. Tapi Pak Zham, anakmu kemarin kalah lebih dari 1 juta. Bagaimana saya bisa bayar uang ini? Paman Zham, setelah bertaruh, Anda bisa terus menebak jenisnya. Tebak warna atau jenis airnya, taruhan awal bisa terus dilipat gandakan. Saya mau. Lanjut. Keluar jenis nori es. Sampah saja. Sin, rendam benda ini dalam obat yang diberi oleh Tuan Wen Xianxuan. Tunggu orang yang beruntung datang. Hasilkan keuntungan besar darinya. Paman Zhang, Saya suka saya pang dulu. Mobil ini harga bekasnya 200.000. Saya pasang. Sempat. Paman Zhang. Kalau orang lain, saya belum pernah lihat adik saya seaktif ini. Berarti kamu benar-benar sesuai dengan seleranya. Jonggon Mara. Sekali tebas ke surga. Loa satu ini, kamu sudah tua ya. Bila terlalu bersemangat, langsung pingsan. Sudah, jangan main lagi. Saya bertaruh di jenis es. Tebak dengan benar. Taruhan dasar gandakan, benar kan? Paman Zhang harus ingatkan aturan permainan. Sekali ditebas. Tidak mundur. Tidak usah ganti. Cepat ganti. Ganti kulit. Salah satu dari teknik pemalsuan batu giok sulit. Bisa serealistis ini, dua saudara ini memang punya kemampuan. Sayangnya belum sempurna, Zamrud Kaisar, benda bagus tidak bisa dilihat. Dari alam. Di antara ini hanya ada satu yang berharga. Jika kamu bisa menemukannya, itu berarti kamu sudah lulus. Oke. Yang ini saja, Empire. Jade kaca bagus, tapi sedikit, penuh dengan kulit hijau. Bisa dapat penuh hijau, kamu benar-benar belajar sia-sia. Guru, jangan membodohi saya. Itu jelas hasil rendaman kimia. Siapa yang tidak tahu keahlian membedakan guru? Tak tertandingi. Baiklah, sudah lulus. Namun ingat, bahkan dewa pun sulit menentukan kualitas batu giok. Raungan kosong. Tak ada yang ada di dalam. Taruh semua pada jenis es. Pikir kamu adalah dewa? 200.000 hilang begitu saja. Bahkan dewa sulit menebak permata, menasihatinya. Dia tetap tidak mau mendengarkan. Aku baru kalah sekali. Emerald kerajaan, coba lagi sekali. Aku pasti bisa menebak benar. Ayah, Dana pensiun habis, keluarga ini akan hancur. Xiao Qian mengingatkan, melarang bermain, atau apa kamu benar-benar ingin melihat kami bercerai? Paman Zhang biji. Potong sekali, itu bisa jadi 500.000. Potongan pertama. Sudah 700.000. Sekali potong, rumah tangga akan hancur. Aku sudah bertemu putranya. Kemarin dia kalah lebih 1 juta. Lebih dari 1 juta? Paman Zhang, sebaiknya kita sudahi saja. Jendela matahari sudah terbuka. Masih mau bertaruh lagi? Raja, tambah 500.000 untuk potong kedua. Jadi kalian mau ikut atau tidak?
Kalau tidak ikut, berarti aku menang. Kunci mobil BMW yang kalian taruhkan Hihi. akan jadi milikku. Paman Zhang, beranikah Anda bertaruh? Kami berani ikut, kami berani ikut, kami berani ikut. Jenis kacang. Ayah, Kumohon, jangan main lagi. Jangan main lagi, kumohon. Taruhan 200.000 putaran pertama. Di kartu ini, ada semua tabungan pensiun saya. Putaran ini, Je token, j'atucan. saya pasang. Jenis kaca, jenis kaca. Yang ini, aku pilih jenis kaca. Aku pilih jenis kaca. Gila. Gila. Pilih jenis es gagal, pilih Sehari saya ketemu orang gila ini. banyak sekali. Di usia ini mungkin bangkrut dan langsung lompat dari gedung. Bagaimana kalau dia benar-benar Sister, pergi ke rumah sakit periksa otakmu deh. orang tua ini masih punya harta? Habisi semuanya. Bagaimana jika benar-benar berhasil membukanya? Batunya sudah terbelah-belah, bahkan dewa datang pun tidak bisa mendapatkan giok. Apalagi dia yang bodoh, bilang es atau kaca. Dia mengerti, ikuti dia. Batu, potong sekali lagi. Potong sekali lagi. Kaca, Koka, ada, Ada, Jenis kaca. Ada. ada. Jenis kaca, Atau tidak ada apa-apa. ini rumah leluhur keluarga Zhang saya. Bernilai 1 juta. Coba potong lagi. Ini adalah potongan ketiga. Aku akan bertaruh pada Imperial Green. Aku ikut. Imperial Green. Kak, aku kaya. Kita tidak bisa membiarkan babi gemuk ini pergi. Kakak. Kojila. Kau tidak punya kaca dan masih berpikir tentang warna hijau kekaisaran? Itu benar. 1 tebas jat, 1 tebas kaya, 3 tebas harus pakai kain duka. Tebas Bahan sisa tidak menghasilkan apa-apa. Tidak mengerti, tidak mau mendengar. Tamu VIP ke surga. Ayah, jangan lanjutkan. Rumah leluhur akan hilang, malu pada leluhur. Diamlah. Kali ini pasti menang. Jadi kalian ikut atau tidak ikut? Ikut, ikut. Atau tidak ikut? Kakang Polong. Gila. Orang tua ini kesal. Lihat dia begitu, kalah 80% melompat. Orang bijak tahu limbah. Dia sangat yakin. Tidak mungkin dia hanya pura-pura. Dia benar-benar Tidak mungkin, dia orang kecanduan. Kita lihat orang seperti itu, bukan? Ini kesempatan besar untuk menghasilkan uang. Bodoh seperti ini. Setahun pun belum tentu ketemu satu, harus ikut. Tidak cukup, tidak cukup. Potongan ketiga ini. Harganya sejuta. Giliran kamu. uang dimenangkan kemarin sudah diberikan kepada tuan. Mobil dan tabungan saya sudah habis. Dari mana saya bisa dapat uang? Jika kalian tidak ikut, Menurut aturan, bagian depan ini semua milik saya. berapa banyak sih? saya ingat. 70 juta. Masih tidak. Ayo jangan tunda. Cepat, semua menunggu. Benar sekali. Katanya bos.
Kak, gimana nih? Kemari. Ini dia. Akta galeri batu giok. Nilainya 800 juta. Ditambah mobil. Itu sangat berharga. Lisensi real estate. Aku akan mempertaruhkan. Itu terlalu banyak. Aku bisa melakukannya. Tapi, ini adalah potongan ketiga. Anda harus memotong dari sini. Keterampilan koki mengerikan. Anda benar-benar keras kepala. Ini yang ketiga. Lakukan sesuai perkataannya. Potong. Baik. Hijau kekaisaran, melihatnya, jangan sentuh. Jangan sentuh aku. Paman ini benar-benar beruntung sekali. Potongan ini sukses besar. Tidak mungkin, di sampah ini ada hijau kekaisaran. Bagaimana ada Imperial Green? Salahmu buat permainan besar. Sekarang semua bisnis batu giok bangkrut. Kenapa batu itu bisa hasilkan Imperial Green? Kau tanya aku tanya siapa? Ayah, cepat cubit aku. Apakah aku bermimpi? Empire. Ayah, kau memenangi kembali mobil dan rumah kita. Xiao Qian tidak akan menceraikan aku. Pergi. Di industri judi batu jenis, orang yang membuat jebakan tidak akan biarkan mangsa bawa uang, akan cari cara. Untuk kosongkan dompet mangsa. Tanam yang baik, panen yang baik mereka juga sama. Lihat kamu yang tidak ada harapan sudah-sudah. Bawa pulang yang kita menang. Baik. Jade Raja langsung muncul, jangan-jangan dewa keberuntungan keluarganya. Tak bisa begini mainnya. Kakak tak bisa biarkan mereka pergi. Berhenti. Kalian mau ngapain? Taruhan potongan keempat. Berani nggak? Taruhan potongan keempat. Berani nggak? Barang kami letakkan. Ternyata datang. Tidak main. Bertaruh batu giok harus ikuti aturan, satu batu mentah maksimal 3 potongan. Pertandingan selesai, dari mana pisau keempat? 3 pisau menentukan hasil. Ini kamu curang nih. Kalau nggak bisa main, pulang aja ngurus anak, iya kan? Ini tempatku. Aturannya aku yang tentukan. Aku bilang tambah 1 pisau. Harus tambah. Kak, kalau kalah lagi gimana? Mobil, batu giok, semua dipertaruhkan. Belum cukup? Percaya sama aku, batu itu sudah dipotong duluan. Di tempat lain tidak bisa potong batu giok. Berhasil potong dengan 3 tebasan. Yang ketiga itu kebetulan saja. Masa kamu mau lihat semua harta kita dibawa pergi? Sekarang, kita boleh pergi? Sekarang, kita boleh pergi? Tidak bisa. Tebasan keempat ini harus dipotong. Cantik banget. Kamu harus kasih aku alasan kenapa harus potong. Oke. Ayo ke sini. Apartemen 3 kamar pusat kota. Bernilai 2 juta. Tidak cukup. Bawa sini. Pisau keempat. Aku pasang 4 juta. Selama menang 2 rumah ini. Semua milikmu. Wow, 4 juta.
Mainnya besar banget. Siapa yang gak bakal gila? Jangan lupa tujuan ke sini. Rumah dan mobil yang kita kalah sudah kita menangkan kembali. Ayo pulang, Xiao Qian sedang menunggu kita di rumah. Kamu tidak berguna. Ayahmu sekarang sedang beruntung. 4 juta datang sendiri. Gak untung, nanggung kalau nggak ambil. Sekarang biar paman ngajarin cara jadi orang. Mereka licik sekali, kumohon. Sudah cukup, hentikan sekarang. Aku tahu mereka jahat. Kalau tidak begini, bagaimana bisa menyelesaikan semuanya? King Dong, angkat teleponnya. Pak, Ini aku, Chen kecil. akhirnya Anda angkat telepon saya. Apa yang ingin Anda katakan? Akhirnya muncul lagi. Menjadi hadiah utama kompetisi batu permata dunia, Guru. Keahlian memperkirakan batu sudah sempurna. Saya pikir, Cukup jangan pikir dulu. Datang ke Gold Silver Jade Shop temui. baik. Apa maksudnya kami curang? Berbicara pakai bukti. Apa maksudnya kami yang buruk? Berbicara pakai bukti. Mau halangi saya cari uang lagi? Percaya gak saya bakal hantam kamu? Lihat kan? Orang seperti ini cuma bisa omong besar. Dia dapat batu emerald di potongan ketiga, kebetulan kita sudah masuk bisnis ini, dia ingin pakai batu membimbing. Jangan lupa suruh dia masukkan mobil dan properti toko batu sebagai jaminan. Tenang aja. Paman Zhang, kamu sudah setuju main putaran keempat. Aku sudah taruh 2 rumah, sesuai aturan kamu juga harus taruh sesuatu. Aturan, tidak ada putaran keempat. Kalian bermain curang. Kalau sudah mulai bertaruh, harus ada taruhan dong. Masa kami sudah taruh, kalian tidak? Betul, sudah taruh 4 juta. Kalau tidak mau, jangan ikut. Kalau mau main, harus pasang taruh. Kalau tidak berani, pulang saja. Putaran keempat belum mulai. Masih sempat mundur sekarang. Bagaimana kalau saya mundur saja? Kamu tadi sudah setuju untuk terus bermain, kok bisa berbohong? Akhirnya kamu sadar. Sekecil ini bagaimana bermain? Aku sedang beruntung, pasti aku harus bermain besar. Aku sedang beruntung, pasti aku harus bermain besar. 4 juta masih kurang ya. Orang tua ini gila, minta terlalu banyak. Sepertinya benar-benar terbuai. 4 juta masih merasa kurang. Oke, saya punya 1 cabang lagi senilai 1 juta. Datanglah. Saya akan pasang semuanya. Oke, maka saya akan bertaruh dengan diri saya sendiri. Asalkan kamu menang ya. Saya ini. Boleh kau perlakukan sesuka hati, boleh kan? Potongan keempat. Aku bertaruh ini cuma sampah. Taruhan. 5 juta ditambah. Diriku sendiri. Kek. Cabang satu-satunya harapan kita. Menaruh diri sendiri sebagai taruh. Kalau bagaimana kita nanti, kamu ini gila. Kalau bagaimana kita nanti, kamu ini gila. Jangan peduli. Aku tahu. Sekarang taruhan ini. Cukup belum? Bisa main bisa. Nggak bisa main. Bukti ayah, ini 5 juta lo ditambah 2 juta yang baru kita menangkan dan pensiun Anda serta rumah nenek moyang. Masih kurang 1 juta. 1 juta ini, meski kamu jual juga menantu dan cucumu, tetap nggak cukup. Begini caranya. Justru membuat 2 orang itu percaya aku ini. Domba gemuk yang polos. Mengandalkan 1 orang nggak cukup. Aku harus tambah api lagi. Aku tahu di sini. Kartu ini. Masih ada 1 juta. Dari mana lagi 1 juta ini? Pinjaman online. Baik-baik. Ayo mulai yang keempat. Zhang, kamu bingung sekali. Berhutang 1 juta. Bagaimana jika berhutang? Xiao Qian akan pulang ke rumah orang tuanya dengan cucumu yang belum lahir. Belum mulai yang keempat, tapi sudah berwajah sedih. Apa kamu mau sialkan aku lebih awal?
Berhenti bicara yang tidak baik. Sekarang pulanglah. Chang Kai melarang ayahnya bermain. Bagaimana kalau kita pergi saja? Kalau sampai cabang terakhir ini pun hilang. Jangan bicara soal Tuan Yamamoto. Kita benar-benar akan sengsara nanti. Mereka takut bermain karena kita pasti menang kali ini. Kenapa mundur? Yinju, dunia ini. Memihak yang berani, takut tidak dapat apa-apa. Apa kamu lupa bagaimana kita berdua memulai dulu? Baiklah, mulai sekarang. Potong keempat. Baiklah, mulai sekarang. Potong keempat. Xuanzang. Sekarang kedua pihak bertaruh hingga jutaan. Anda bilang potong mana? Kalau nanti salah potong, Anda bilang teknik tidak bagus. Mata saya ganti rugi. Saya harus bagaimana? Paman Zhang, saya tidak peduli. Tapi tukang bukaan tidak bersalah. Saya pikir, Ini potongan keempat. biar kamu sendiri yang potong. Kakak, kamu pintar sekali. Dia tidak mengerti batu gioks, potongannya pasti rusak. Baiklah, aku potong sendiri. Kenapa? Takut ya? Aku kasih tahu, potongan keempat ini. Aku pasti menang. Sudah cukup. Jangan main-main lagi. Yang ketiga baru keluar sedikit. Yang ketiga keluar sedikit, jelas cuma keberuntungan. Kalau keempat dibuka, pasti rugi besar. Di bawah pasti gak ada apa-apa lagi. Kalau gak, mana mungkin bosnya berani pasang sebanyak itu? Kalau aku, pasti gak terus main lagi. Kata orang bijak. Lebih baik coba satu garis. Daripada coba satu hamparan. Kali ini untung besar. Cuma nonton beberapa video pendek tentang batu. Benar-benar merasa bisa dapat sesuatu? Kalau di dalamnya. Cuma nonton beberapa video singkat tentang batu permata, sudah merasa jagoan. Kalau di dalamnya. Kalau benar keluar giok, saya juga taruh diri saya. Kami berdua jadi pelayanmu. Mengurus makan minum dan lainnya. Benar. Kalau tidak keluar. Hari ini uang pensiun, rumah leluhur, dan pinjaman online 1 juta tinggalkan buat saya. Kalau kita kalah gimana, Kak? Diam kamu. Kalau sekarang gak lanjut, gimana bisa bergaul di jalanan? Percaya sama kakak. Yang keempat ini. Kukira dia bangkrut total. Nggak tahu berhenti. Lihat yang keempat ini turun. Sampai papan peti matinya habis, sampai papan peti matinya habis. Pisau keempat ini mungkin tidak akan menemukan apa-apa. Kita benar-benar tamat. Berhenti bicara banyak. Pak Chen, ini cuma toko kecil, kenapa buru-buru? Kamu tahu apa? Kamu tahu betul apa itu toko emas dan permata. Guruku sejak awal tidak menyukai trik kotor di toko emas dan permata. Dia meneleponku sendiri, pasti mau aku bawa orang untuk menghentikan orang-orang jahat itu. Jangan banyak cakap. Ikuti. Mengganggu urusan besar guru, aku tidak akan memaafkan kalian. Ayo pergi. Zhang Kai, awasi ayahmu. Jangan sampai nanti tidak bisa bernapas. Tidak bisa bernapas, mati di tokoku. Xiao Kai, senanglah sedikit. Ayah sebentar lagi menang. Sudah mau mati masih keras kepala. Kalau ayahku, pasti kakinya dipatahkan. Serakah, seperti ular menelan gajah. Itu karena tindakan bodoh. Lao Zhang, Yang penting kamu senang. inilah anak bayiku.
Hijau Kekaisaran. Hijau Kekaisaran, 1 blok penuh. Kita menang lagi. 2 orang, sekarang kalian tidak ada apa-apa untuk taruhan, kan? Rumah dan toko ini. Semua jadi milik kita. Betul. Cepat pergi. Habislah kita, semuanya selesai. Semuanya selesai. Semuanya selesai. Salahmu harus lanjut, ganti rumahku, bayar aku. Kamu gila ya? Rumahku juga hilang. Jangan biarkan mereka pergi. Seseorang datang. Orang bisa pergi. Tinggalkan uangnya. Tentu saja. Jiwa. Dan uang. Bisa juga ditinggalkan. Wanita ini benar-benar tidak ada. Buka bisnis batu permata. Kamu lebih baik merampok. Jadi barang taruhan kalian. Hanya untuk kalah. Bilang dengan tinju. Kedengarannya buruk. Pasar permata itu lubang penghabisan uang, setiap hari kita mengalirkan jutaan. Tapi, ada satu hal. Yaitu, tidak ada yang pergi dengan keuntungan penuh benar. Selalu aku dan saudara perempuanku yang menang. Toko hitam. Aku kalah 500.000 dan tidak bisa balik modal. 2 penipu cewek ini, saya mau uang saya, Kembalikan uang, kembalikan uang. balikin. Hari ini, akulah yang pertama. Bikin kalian kalah. Kak, berikan padaku. Beranti. Beranti. Pak Chen, Angin apa yang membawa Anda ke sini? Apakah ini bukan Pak Chen, hakim batu permata yang terkenal? Benar. Ini Pak Chen, Aku melihat wawancaranya di rumah, Pak Chen. otoritas mutlak di dunia batu giok. Bisa di mana saja, baik resmi, Pak Shen, kedatangan Anda membuat toko giok kami bersinar. benar-benar bersinar. Chen kecil. 2 saudari ini kalah tapi tidak mau mengaku. Apa kamu mau urusi atau tidak? Kamu siapa? Berani sekali. Menunjuk-nunjuk. Diamlah. Tuan Chen. Guru, akhirnya saya bertemu dengan Anda. Guru, akhirnya saya bertemu dengan Anda. Tentang lomba dunia batu giok yang saya ceritakan. Onda sudah setuju sekarang? Tuan Chen, Orang ini adalah guru Tuan Chen. Paman yang tidak terkenal ini. Sebenarnya siapa dia? Kalian bahkan tidak tahu siapa guru saya. Masih mau main batu giok? Guru saya adalah Master Zhang yang dijuluki sebagai Bapak Giok. Sekarang, dia adalah orang nomor 1 di dunia giok negara. 10 tahun yang lalu, batu giok terbaik yang mengejutkan negara kita. Kalian tahu kan? 10 tahun yang lalu. Tuan Zhang. Teknik Anda kurang oke ya. Batu ini. Cuma batu pijakan. Anda ini. Memang pandai memilih. Memilih batu dari ukurannya ya. Ya. Berapa harga batu ini? Saya beli. Ini hanya batu lonkatan biasa. Jika kau benar-benar menginginkan, aku tidak akan menghentikanmu. Berikan saja padaku. 500. Oke, saya akan memberikan 5.000. Aku akan melakukannya sekarang. 5.000. Oke. Aku akan memberikannya kepada potong buat dia. Batu giok mulus, hijau beratnya 7 atau 8, harganya miliaran. Raja giok sejati. Raja Giok. Giok hijau kerajaanku. Giok hijau kerajaanku. Saat itu, pemandangannya. Guru, keagungan Anda. TSKS. Saya masih teringat. Bapak Sang, Bapak Batu Giok, yang 10 tahun lalu disebut sebagai legenda batu giok terbesar dari zaman dulu hingga sekarang. Seharusnya saya sudah memikirkan hal itu. Bisa mendapatkan giok imperial. Mana mungkin mengandalkan keberuntungan. Orang dihormati oleh Tien Chen. Mungkin dia yang memenuhi syarat.
Sekarang teknik pengolah batu giok kami di negeri naga semuanya berasal dari 10 tahun lalu oleh Bapak Sang. Hari ini kita berkesempatan mengenal orang ini, sosok legenda yang bisa masuk dalam sejarah. Yang lucu adalah, Saudari Song masih berani pamer di depan ahli. Saya tinggalkan bisnis batu giok bertahun-tahun. Hari ini saya datang. Hanya untuk ambil kembali anak durhaka. Hanya untuk mobil dan rumah hilang. Toko emas dan batu giok. Mulai hari ini, disegel. Paman Zhang, tolong berbaik hati. Paman Zhang, kami bersaudari bergantung pada toko batu giok ini. Batu-batu ini bukan milik kami, cuma dapat sedikit uang. Paman Zhang, tolong saya. Saya bersedia melakukan apa? Paman Zhang, saya juga bersedia. Bagaimanapun juga boleh. Ya, lakukan apa saja boleh. Saya lakukan apa saja, Paman Zhang, saya juga. Bagaimanapun juga boleh. Iya, lakukan apa saja boleh. Jika menjalankan bisnis sah, tentu saya tidak akan campur tangan. Hari ini juga tidak akan datang ke sini. Tapi kalian pakai bahan batu giok palsu yang telah untuk menipu orang. Berapa banyak orang yang jadi bangkrut? Berapa banyak orang yang jadi bangkrut? Pergi. Masukkan benda ini ke dalam obat yang diberikan Tuan Yamamoto. Buat jadi bahan giok yang sangat berharga. Kenapa menang beberapa kali lalu kalah? Pikir hanya masalah keberuntungan. Aku juga. Berani buat skema. Makanya kalian harus berhenti berjudi. 10 kali berjudi, 9 kali kalah. Pikirkan baik-baik. Batu di depan kalian sudah dilihat oleh banyak ahli. Ahli tidak bisa melihat. Kalian bisa menjamin bahwa kalian lebih pintar dari ahli? Pikirkan baik-baik. Batu di depan kalian sudah dilihat oleh banyak ahli. Ahli pun tidak bisa melihatnya. Kalian bisa jamin lebih hebat dari ahli? Pak Sang benar sekali. Aku tidak berjudi batu lagi. YK. Apa yang terjadi hari ini benar-benar bikin aku takut. Kalau terus bermain pasti tidak berakhir baik. Aku bersumpah untuk tidak bermain lagi. Terima kasih Pak Zhang atas petunjuknya. Terima kasih atas bimbingan Anda, Sang. Silakan bangun. Silakan, Guru. Aku ingin dia mati. Jangan khawatir, saat perlombaan dunia batu giok dimulai, Tuan Yamamoto akan membuat dia membayar harganya. Tunggu sebentar. Guru. Silakan bangun. Apa yang kau lakukan? Guru. Apakah Anda masih ingat apa yang saya katakan di telepon kemarin? Harta karun negeri kita yang hilang, Hisibei. Sekarang menjadi hadiah di kompetisi batu permata dunia, jika jatuh ke tangan orang asing. Reputasi dunia batu permata kita akan hilang. Namun sayangnya, saat ini di dunia batu permata memang tak ada yang bisa bertanding. Harus dapatkan harta nasional itu, awalnya. Aku hampir menyerah. Kebetulan sekali. Aku menerima telepon dari Anda, Guru. Jika Anda bersedia membantu, aku yakin kita bisa dapatkan kembali. Tapi aku sudah bersumpah. Tidak akan bertaruh batu lagi. Ini. Heshibi harta negara Longguo. Mengembalikan kebanggaan nasional. Sang Tianyang merasa bertanggung jawab. Guru, tindakan Anda sangat tulus. Kalian kali ini membuat saya rugi besar. Melihat hubungan kita di masa lalu, hukuman untuk kalian sedikit lebih ringan. Pergilah ke negara Sakura kami menjadi geisha selama 10 tahun. Sebagai kompensasi kerugian. Tuan Yamamoto, kali ini kami yang lalai. Memang seharusnya kena hukum, tapi Pak Yamamoto, pelaku sebenarnya adalah si Zhang Tianyang. Dengan pengetahuan batu gioknya, dia membuat kerugian besar bagi kita. Pak Yamamoto. Kita tidak bisa membiarkannya. Betul sekali Yamamoto. Anda ahli batu giok terbaik di dunia. Penggemar batu giok dari negara naga, Zhang Tianyang. Bahkan jika mereka bergabung, tetap bukan tandingan Anda, dan Zhang Tianyang masih harus mewakili negara naga di kompetisi batu. Kami mengikuti Anda untuk menebus dosa dan melawan Zhang Tianyang. Zhang Tianyang. Baiklah. Beri kalian kesempatan untuk menebus dosa. Temani aku ke kompetisi batu giok dunia.
Bantu aku mendapatkan Hisi Bei. Ayah. Lagi-lagi mereka berdua. Selamat datang di kompetisi batu permata dunia. Peserta memilih 5 batu. Peserta dengan nilai tertinggi bisa melaju. Ke babak final. Ke babak final bisa melaju ke babak final. Bukankah itu dua pelayan ayahku? Ikut berkompetisi. Jangan sombong, sok. I am a Bapak Batu Jaik Negara Naga. Kenapa di hadapan Tuan Yamamoto? Tidak berarti apa-apa. Buat apa bicara dengan mereka? Pertandingan sudah dimulai. Selamat kepada Tuan Amit dari negara Kari mendapatkan batu giok ketan senilai 550.000. Selamat kepada Nona Park Wanjung dan Yang mendapatkan batu giok jenis es dan ketan. nilainya total 2 juta. Hebat. Negara kimchi kami. Tidak heran menjadi negara terbesar di alam semesta. Bergerak saja sudah. Zampa. Kak, aku datang duluan. Hanya ini beberapa. Selamat kepada Longgo Song In, mendapat 2 potongan es senilai 6 juta. Gadis kecil ini cukup berbakat ya. Awalnya aku kira dia hanya ikut ramai-ramai, ternyata hasilnya lebih bagus dari yang di depan. Lebih tinggi ya. Ayah. Song Inju bisa dapatkan 6 juta. Ini membuka batu giok. Kelihatannya mudah seperti bercanda. Bisa jadi pemilik toko batu giok. Pasti punya keahlian sendiri. Paman. Kakakku dan Tuan Yamamoto belum bergerak. Mungkin Anda bahkan tidak bisa masuk final. Meskipun di negara Sakura kami unggul dalam dunia batu giok dibandingkan negara Long, tapi aku tetap ingin. Bert an den Denken Tuan Sang. Die Final. Tuan Yamamoto. Anda terlalu memuji mereka. Bagaimana grosir batu giok di negeri naga ini dalam 2 tahun terakhir? Tuan Yamamoto. Kau terlalu memuji mereka. Bagaimana grosir batu giok di negeri naga ini 2 tahun terakhir? Lihat kumis kecil itu, tidak ada orang di negeri naga ini. Sebagai orang negeri naga, aku mendukungmu. Babak pertama, buka 5 bahan mentah. Pilih, jangan bilang kami menindasmu. Tidak perlu. Kamu duluan. Selamat untuk Song Jinju dari negeri naga. Dapat Sejenis bat, total nilainya 7 juta. kakak, kamu hebat banget. Bukannya 7 juta, siapa yang nggak bisa? Ayah. Betul. Bukannya 7 juta. Siapa yang nggak bisa? Iya kan, ayah? Betul. Ayah, aku kuma pamer carry muka buatmu. Kalau Anda tidak bisa mengeluarkannya, akan kehilangan muka. Kalau tidak bisa bicara, tutup mulut saja. Paman Chang, kalau itu terjadi 10 tahun lalu. Mungkin tidak ada yang bisa mengalahkanmu di sini. Tapi itu sudah lama berlalu. Sekarang. Pak Yamamoto yang terhebat di sini. Suka banget menjilat, ya? Kenapa tidak pindah ke warganegaraan, nikah dengan... Pak Yamamoto, lihat dia ganggu saya. Oke. Pria tanpa kemampuan. Suka marah-marah. Ya. Ayah. Ini sudah lebih dari 70 tahun merdeka. Kok masih ada orang? Yang berusaha sujud pada penjajah. Belum merasakan sengsara ingin dipukul. Hahaha, Om, itu luar biasa. Baiklah. Tuan Yamamoto, tolong segera bertindak. Biarkan mereka lihat apa itu Dewa Batu Giok. Kompetisi batu giok dunia ini. Bukan sesuatu yang bisa dihadapi dengan trik murahan. Ini.
Selamat, Tuan Yamamoto dari Sakura, mendapatkan 5 potong es seharga 10 juta. Wah, Benar-benar berhasil dapat sesuatu, sial sekali. Tuan Zhang. Silakan. Menarik. Di babak penyisihan menemukan batu permata jutaan. Ini. Ini. Pantas disebut Bapak Batu Permata, cepat memilihnya. Aku belum sempat ke toilet. Sudah selesai. Luar biasa. Seperti battu, ini dalam sekejap membuka mata ketiga. Hebat sekali. Kalau nanti nggak keluar 5 batu giok, gimana kamu bisa jadi bapak giok lagi? Berlaga pamer sebentar menyenangkan. Kalau beneran gak keluar ya, kamu sudah mempermalukan wajah negeri ini di luar negeri. Kalau bukan orang sini, keluar saya. Cerewet banget, gimana sih? Manusia mutannya. Kalau kaki putriku dipatahkan olehnya, cari mati. Semua diam. Tetap tenang. Pemotongan batu selesai. Tuan Zhang juga dapat 5 batu giok jenis es. Total nilai 9.909 Tepat di bawah Tuan Yamamoto. sesuai aturan pertandingan. Anda den Tuan Yamamoto masuk ke final bersamaan. Tuan Zhang. Ini adalah medali promosi Anda ini, adalah medali promosi Anda ini, adalah medali promosi Anda. Ayah, semuanya batu es, kenapa kurang 10.000? Paka Yuri Sengaja menjatuhkan kita? Gak apa-apa. Saya bilang negeri naga kalah dengan negeri Sakura. Beda 10.000 tetap saja beda, jadi kalah. Masuk final, jadi bagaimana? Pemenang final ini pasti Pak Yamamoto. Ini sudah zaman apa? Masih ada orang yang mengagumi luar negeri. Begitu Sakajadi Anjing Negara Sakura. Tidak takut makam leluhur digali orang. Mengagumi luar negeri, hanya mengatakan fakta. Benarkan, Pak Yamamoto? Xiao Inju. Nanti saat final, Yang mulia akan membuat mereka. membuka mata mereka lebar-lebar. Tidak peduli apa yang mereka lakukan. Jangan turunkan harga diri. Baik, Kak. Bagaimana aku ingat siapa yang punya toko emas dan permata? Ditutup beberapa hari lalu. Tunggu hasil pertandingannya, akan terlihat jelas. Saat itu nanti. Kalian tunggu mati saja, kalian tunggu mati saja. Ya. Kakak buat aku marah sekali. Sudahlah, apa yang harus marah? Selanjutnya adalah final. Pak Yamamoto, kami dari negeri Sakura dikenal sebagai Dewa Permata. Ahli terbaik. Zhang Tianyang. Tidak mungkin menang. Selanjutnya, Sekarang masuk pertandingan. Final dari kompetisi batu pesertanya, Adalah Tuan Yamamoto. dari negara Sakura. Den Tuan Zhang Tianyang. Dari negara naga. aturannya adalah, Siapa yang menang 2 dari setiap ronde, giok dengan nilai lebih tinggi menang. Pemenang akhir akan mendapatkan Batu Heshi. babak final pertama. 2 peserta memilih 1 batu masing-masing. Menilai dengan mata telanjang. Tidak Bowl menggunakan alat. Batu permata lebih bernilai. Minang. Dewa data, bahkan, juga mungkin tidak tahu. ini seperti menyalin tempel, tidak bisa menyorot. Hanya bisa dilihat dengan mata. Siapa yang bisa jelaskan, ada nggak sebenarnya di dalam itu? Gimana cara lihatnya? Takedi yang lihat batu jaik di dalam. Tipo muss lihat seperti ini tidak menantang saya. Batu giok terbaik. Ada di sebelah kiri tangan saya. Yang ketiga, Tuan Yamamoto, Anda hebat. Sekali lihat tahu batu giok asli. Selanjutnya, biar pria tua lihat. Apa yang kekuatan sebenarnya?
Dia tidak terlalu mahir. Dia juga mengincar bahan pilihan Pak Yamamoto. Semakin lama semakin Pak Yamamoto. cepatlah, nyalakan. Kenapa buru-buru? Saya adalah master batu mulia terbaik dari negeri Sakura. Orang dari negeri naga yang tak dikenal bisa mengalahkan saya? Iya. Kalau Anda yang lakukan, pasti tidak masalah. Tapi kita juga tidak perlu buang waktu pada pemuda Zhang Tianyang itu. Lihat ini. Yamamoto terlihat mencurigakan. Jangan-jangan dia punya rencana licik? Tidak apa-apa. Selamat kepada Tuan Yamamoto. Berhasil menemukan batu berkualitas tinggi senilai jutaan. Batu ini bernilai jutaan. Di dunia batu giok tahun ini, Sulit menemukan banyak yang Zhang Tianyang. berada dalam situasi yang sulit. Bermain giok tidak cukup hanya mengandalkan keberuntungan. jika ada kesempatan. Bisa datang ke negara Sakura kami dan belajar dariku. Selamat kepada Tuan Zhang. Berhasil menemukan batu berkualitas kaca senilai 15 juta. Saya mengumum. Final kejuaraan batu giok dunia. Pertandingan pertama. Dimenangkan oleh kaca giok seharga 15 juta dari Pak Zhang. Gila. Batu milik Yamamoto sudah sangat langka. Tak disangka ada yang lebih ahli. Ayah, aku tahu kamu bisa. Bagaimana bisa seperti ini? Bukankah bilang dia orang rendahan? Apa yang terjadi? Kenapa bisa mendapatkan kaca berkualitas? Yamamoto, tenanglah. Ini mungkin. Mungkin hanya karena keberuntungan. Hanya keberuntungan. Pertandingan ini bagi saya. Begitu penting bagi negara Sakura. Saya yakin. Kalian semua tahu dengan jelas. Selama bertahun-tahun, kalian gunakan obat palsu buatan saya, pasti sudah banyak manfaat yang didapatkan. Kali ini kalau ada kesalahan, Yamamoto, jangan khawatir. Dia pasti tidak akan menang. kali ini, kalau Zhang Tianyang memenangkan batu giok Hisi, tidak hanya saya yang akan gagal. Kalian berdua juga akan hancur. Jangan khawatir. Panitia Wang Qiang sudah kita atur, dan obat itu akan membuatnya jadi buta. Saat itu, tidak akan mengancam Anda. Semoga begitu. Sebelumnya itu salah saya. Izinkan saya minta maaf. Minta maaf. Menurut saya tidak perlu. Paman Zhang. Dulu, muda kurang bijaksana. Sekarang, setelah melihat keahlian Anda, saya baru sadar. Anda yang terhebat di dunia. Teknologi negara Sama sekali tidak bisa dibayar. saya tidak seharusnya terlalu. Saya benar-benar menyesal. Tolong, maafkan saya. Bersedia ke Anda memaafkan saya? Saya janji tidak akan berani lagi. Zhang Tianyang, kamu pasti kalah. Zhang Tianyang, kamu pasti kalah. Final ronde kedua. Dalam 5 menit, kedua peserta memilih satu batu. Yang membuka nilai lebih tinggi menang. Saya pilih ini. Tuan Zhang. Giliranmu memilih.
Sepertinya obatnya mulai bekerja. Tuan Yamamoto baru saja memberitahumu. Kali ini tidak akan ada kejadian tak terduga. Sekarang dia telah menjadi buta. Di negaramu ada satu pepatah lama yang cukup tepat. Tak ada yang lebih beracun daripada hati wanita. Tuan Zhang, Anda baik-baik saja? Apa Anda baik-baik saja, Ayah? Kakak, Obat ini, bisa membuat dia buta sehari. biar dia sebelumnya sombong. Zhang Tianyang. Setelah pertandingan hari ini selesai, Kita akan hitung semua utang lama dan baru. Kamu tidak bisa lari. Ini dia. kenapa kamu, Fei? Fei, Xiao Kai. Aku tidak bisa melihat. Apa kau baik-baik saja? Hey Ayah, hey. Apa kabar Ayah? Kita tidak bisa terus seperti ini. Ya, dokter. kenapa dia begini? Dia tiba-tiba menjadi buta. Bagaimana bisa membandingkannya jika dia Iya, ada apa? Tubuh ini merasa tidak enak. Berniat mundur dari kompetisi. Saya sudah bilang, Anda sudah mencapai usia ini, lebih baik pulang dan pensiun. Song Jinju, Kamu Wanita Berarti Euler. Tidak bisa mengalahkan ayahku, kalian main curang. Bisa dilihat dengan hati nurani dari langit dan bumi. Saya cuma penonton. Tidak ada gunanya, ini aturan pertandingan. Ini aturan pertandingan, keluar lapangan tidak bisa lanjut benar kan? Me m'embêtis-tu? Ayah saya ada masalah di tempat kalian, pura-pura tidak melihat, ya? Anak muda. Jangan sembarangan bicara. Siapa tahu sebelum kesini ayahmu makan apa? Jangan asal tuduh. Keluar lapangan. Dianggap mengundurkan diri. Betul sekali. Pak. Ayah. Pak Chen datang ya. Ada apa? Kenapa panggil dokter? Pak Shin. Ayah saya tidak bisa melihat. Pak. Ini, Cepat panggil. Ya, Tuan Zhang, matamu tidak bisa melihat lagi. Masih bisa bertandingkah? Pembawa acara. Yumamkan hasilnya? Waktu belum habis, Tuan Yamamoto terlalu terburu-buru. Seorang ahli batu giok, apa bedanya dengan orang yang sia-sia? Kamu ini. Kai. Lanjutkan pertandingan. Lanjutkan pertandingan. Ini menatap batu. Mata tidak bisa melihat. Bagaimana bertanding? Tidak perlu lanjutkan pertandingan. Tidak mungkin menang. Benar. Bahkan dewa pun sulit menilai batu. Menutup mata dan menebak jika dewa datang pun. Bahkan jika dewa datang, tidak akan bisa melakukannya. Guru. Tahan dulu. Dokter sedang dalam perjalanan. Baiklah. Paman Zhang. Waktunya hampir habis. Benar, Waktu memilih bahan batu asli. hanya 5 menit. Buka milikku dulu. Pak Yamamoto, putaran kedua tetap muncul Jadeite. Nilai 13 juta. Hitung mundur putaran ini. 10 detik terakhir. Pria tua, berani memblokir toko batu Gyoku. Setelah pertandingan selesai, kau pasti tamat. Yang ini.
Kala. Material limbah. Buta. Mustahil mendapat batu jok. Lihat sajalah, ronde berikutnya juga kalah. Awalnya kupikir, dia bisa mewakili negara naga memenangkan batu Hishi. Sayang sekali. Tuan. Tidak bernilai, ronde kedua final ini. Tuan Yamamoto. Membuka bahan bernilai 13 juta. Menang. Bagaimana jika membuli orang yang tak melihat masih jadi manusia? Peraturan adalah peraturan. Sekarang Zhang Tianyang bisa dibilang benar-benar selesai. Guru. Bagaimana kalau kita berhenti saja? Iya. Seumur hidupku. Belum pernah menjadi pengecut. Apalagi. Ini sudah bukan lagi urusan pribadi. Aku tidak akan mundur. Juga tidak bisa mundur. Mengasah batu bukan sesuatu yang bisa dipelajari dalam waktu singkat. Yang berharga bukanlah pengetahuan, melainkan sepasang mata itu. Zhang Kai. Bagaimana jika kamu bujuk ayahmu untuk langsung menyerah saja? Jangan buang waktu orang. Toh pasti kalah, meski ada babak lain juga tidak ada artinya. Mata tidak bisa lihat, masih mau bertanding. Pulang mandi lalu tidur saja. Kalian buru-buru memutuskan hasilnya. Jangan-jangan. Mata ayahku jadi begini karena ulah kalian. Anak muda. Kalian punya pepatah kuno. Katakan makanan boleh dimakan. Tapi kata-kata tidak boleh sembarangan du. Jangan sampai menuduh orang baik, ya. Dokter datang, kasih jalan, kasih jalan. Dokter, lihat mata ayah saya. Dokter, tolong. Tuan Yamamoto, obat yang Anda berikan aman? Bagaimana jika bisa melihat? Kenapa tidak langsung meracuni saja? Kedengarannya mudah. Meracuni orang di kompetisi batu giok dunia. Jika penyelenggara menuntut, kamu yang bertanggung jawab? Tenang saja. Dia minum obat ini hari ini. Pasti tidak akan pulih. lukanya parah. Harus segera dirawat di rumah sakit mata profesional. Akan buta permanen. Guru. Saya tahu Anda sudah berusaha sebaik mungkin. Batu Heshi. Membawa kembali adalah tanggung jawab saya. Anda sebaiknya menyerah saja. Segera pergi ke rumah sakit dan periksa kesehatanmu. Tidak. Saya mau lanjut pertandingan. Tidak. Saya mau lanjut pertandingan. Boleh. Saya tidak peduli itu satu ronde lagi. Apa perbedaan antara tidak bisa melihat dan menebak? Zhang Tianyang, Anda membodohi diri. Washibei ditakdirkan menjadi Mr. Yamamoto. Kamu pikir kamu siapa? Anda tidak pantas bersaing dengan Tuan Yamamoto. Hashibei adalah harta nasional kerajaan naga. Aku tidak akan membiarkannya jatuh ke tangan Sakura. Ini tidak menyenangkan. Mari kita akhiri ini. Pak, ini Anda. Pak, semua salah saya. Karena saya mengajak Anda ikut lomba. Mata Anda tidak akan seperti ini. Kalau kamu terus begitu, saya benar-benar tidak ikut lagi. Action. Kalau ayah saya sudah bilang, maka percayalah padanya. Jangan khawatir. Final pertanding ketiga, titik pertandingan ketiga, para pemain memilih batu masing-masing. Siapa yang membuka dengan nilai lebih tinggi, dia menang. Sekarang teknologi sangat maju. Kamu dari negara naga, masih pakai teknik menatap batu. Tuan Yamamoto. Aku belum pernah dengar ada mesin yang bisa melihat isi batu. Bisa dipercaya? Kita tidak akan tertipu kan? tertipu. Kamu bisa coba sendiri kalau mau. Peraturan.
Jinzu. Ukuran 81. Ada tahi lalat di dada dan paha. Yuinzu. Ukuran 806.080. Luka perut, sarankan perbaiki. Pak Yamamoto. Ini pertama kalinya saya melihat alat sekeren ini. Nanti. Di kompetisi batu giok. Biarkan orang-orang dari negara naga kalian membuka mata kalian lebar-lebar. Violet. Bagian ini jenis kaca, di dalamnya adalah violet. Mesin memperkirakan nilainya setidaknya 80 juta. Tuan Yamamoto. Saya akan mengatur violet ini untuk Anda di final putaran ketiga oleh Direktur Wang. Ada 10 juta dalam kartu ini, tolong bantulah serahkan kepada Direktur Wang nanti. Ya. Saya sudah memilih. Tuan Zhang ketakutan sampai hilang akal. Hahaha. Guru, ada apa? Jika suatu hari Anda tidak memiliki lampu di tangan. Bagaimana jika tak bisa melihat? Guru, Anda bercanda. Jika tidak bisa melihat, bagaimana mungkin disebut teknik melihat batu? Tianyang. Ingatlah ini. Ali Batu Giok Sejati. Tidak menggunakan mata, tetapi merasakannya dengan hati. Sekarang tutup matamu. Sentuh dengan tanganmu ketika hatimu Beresonansi dengan batu giok. Batu itu akan memberitahumu di mana letaknya. Itulah kamu. Pak Sang, Anda memilih batu yang kecil, dan ini adalah potongan rusak dari sebelumnya. Begini, saya izinkan Anda memilih bahan batu giok lain. Mata Anda sudah tidak bisa melihat. Di putaran terakhir, saya tidak ingin menang terlalu mudah. Pak Yamamoto, kenapa Anda memberitahunya? Jika dapat nilai lebih tinggi dari Anda, bagaimana? Pak Wang sudah memperingatkan saya bahwa selain batu yang saya pilih, semua batu di ronde ketiga adalah batu kali yang diambil dari pinggir jalan. Setelah direndam dalam cairan khusus, kelihatan seperti giok dari tambang lama. Kemungkinannya sangat kecil untuk mendapatkan sesuatu dari situ. Bapak Yamamoto. Anda benar-benar Ini. luar biasa. Paman tua ini benar-benar tamat. Sudah dipotong setengah. Bagaimana masih ada apa-apa? Ini cuma limbah. Dari bahan limbah bisa mendapatkan giok? Sampai sekarang masih belum ada kabar. Sherfu. Lebih baik ganti yang lain. Batu ini. Takutnya bahkan tidak menghasilkan biji jempol. Ja. Yamamoto Ali Batu Jok, Lebi Mirip Ali Pengekut. Pertama kali lihat orang. Sebegitu takut dipukul. Yamamoto. Kamu melakukan sesuatu yang memalukan. Kok takut banget? Omong kosong. Kenapa aku harus takut padanya? Cepat potong. Kalau tidak dipotong, Cepat pergi. Un gu violet. Lebih berharga dari jenis kaca. giok ungu jenis kaca. Tingkat kejernihan ini. Harganya langsung jadi miliaran. Habis sudah. Bukan cuma Master Zhang yang sulit bersaing, meski matanya tidak buta. Pak Yamamoto. Pak Yamamoto, menemukan kecubung jadeite, nilainya 1 miliar lebih. Ini rekor pertandingan. Pak Yamamoto. Anda memang yang terkuat. Beberapa orang sama sekali tidak ada kesempatan. Selesai sudah. Orang tengik itu. Dapat batu giok ungu kaca. Pak Zhang. Sudah pilih, kirim ke pengrajin untuk dibuka. Tidak perlu. Pak Sang, sesuai aturan. Kalau sudah pilih harus dipotong. Pak Zhang. Jika Anda tidak mau membuka, sesuai aturan lomba, ini berarti Anda mengaku saya menang? YK. PAK Sang. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Mulai saja. Biarpun hasilnya tidak bagus. Kita terima saja. Guru. Ani. Bukan salahmu. Paman Zhang.
Kita semua orang dragon. Sebenarnya, aku dan Yinzu mendukung Anda menang. Anda tidak mau membuka batu, terlalu memalukan. Wajah negara kita. Ini adalah kompetisi internasional. Bahkan jika keluar bahan buruk, tidak akan menyalahkan. Kalah-kalah, sudah tidak muda lagi. Masih tidak bisa menerima kekalahan. Paman Zhang, coba saja akui kekalahan. Bertahan seperti ini terlalu memalukan. Aku nggak potong batu ini. Karena cuma perlu dibersihkan untuk jendela. Kakak, kamu dengar enggak? Paman Zhang mau bersihkan jendela. Batu sampah bilang mau bersihkan jendela. Lucu banget deh. Digosok pakai tangan. Nggak mungkin deh, batu sampah. Lihat cepat, lihat cepat. Penuh dengan hijau adalah penuh dengan hijau. Sangat langka ditemukan. Penuh dengan hijau, hanya ada dalam legenda. Nilainya. Tak terukur. Dari potongan sampah dihasilkan penuh dengan hijau. Ini benar-benar mukjizat. Kalian Tak terukur, apa maksudnya? jangan bilang tidak ada yang Lihat, tidak pernah melihat dunia, hijau hilang ratusan tahun, terakhir sebesar ibu jari. Sebesar ibu. Itu menjutkan dunia battu permata. Sekarang batu sebesar kepalan tangan bernilai 10 miliar. 10 miliar. Tidak mungkin. Bagaimana dia menemukan batu senilai 10 miliar dari bahan tak berguna? Menemukan batu selesai, nilai 10 miliar. Tuan Yamamoto kalah. Kakak, kita sudah selesai. Halusinasi. Pasti halusinasi, aku yang terbaik di dunia. Dia seorang tunanetra. Mana mungkin lebih hebat dariku. Dia memang lebih hebat darimu, kemampuanmu itu. Hanya layak jadi pembantu bapakku. Kamu. Guru. Adalah Mantang Cui. 100 tahun sekali ada giok hijau penuh. Setidaknya 10 miliar, kita menang. Harta warisan giok hisi bisa kita menangkan kembali. Anda adalah pahlawan negara. Ayah anda hebat sekali. Giok hijau seukuran tinju. 10 miliar lawan 1 miliar. Menang kita yang menang. Tidak mungkin, tidak mungkin. Sialan. Kalian bilang selain batu saya, semuanya sampah kan? Di mana Wang Qiang? Dia sudah terima uang saya, berani sekali mempermainkan saya. Negara Sakura tidak akan membiarkannya. PAK Wang. Diam. Meragukan keadilan kompetisi. Menganggap panitia tidak ada? Wang Qiang, berani menyerang Tuan Yamamoto. Apakah kamu berpikir apa akibatnya? Yamamoto, jangan takut. Kami Diam. bantu mendapatkan keadilan. Seseorang tolong. Orang ini bicara omong kosong. Cepat bawa dia keluar. Pak Wang, kau terima 1 juta dariku. Bilang bahwa batu di sini semua palsu, hanya yang kumiliki yang asli. Kau penipu. Dia gila. Segera tutup mulutnya. Selamat, Tuan Zhang. Memenangkan. Juara kompetisi batu giok dunia. Saya yang bertanggung jawab atas acara ini dan akan memberikan hadiah kepada Anda nanti. Bawa pergi. Tunggu sebentar. PAK Wang. Yamamoto bilang dia beri Anda 10 juta untuk rekayasa. Kami semua mendengarnya. Bukankah Anda seharusnya memotong semua batu lainnya? Buktikan keadilan kompetisi. Iya, benar. Kok buru-buru bawa orang keluar? Pasti ada yang mencurigakan. Kita semua sudah bayar buat ikut lomba. Jangan anggap kita bodoh dong. Palsu. Mending langsung tentuin sendiri, ngerjain kita. Arta National Longo, Eshibi. Tak ternilai harganya. Potong. Batu yang lain harus dipotong semua. PAK Zhang. Beberapa bahan mentah ini tidak bisa dipotong, itu wajar.
Kalau semuanya sampah, apa kamu masih bisa mendapatkan ini? Kalau bisa dapat ini, itu karena ayah saya hebat. Beda dengan menipumu. Jangan coba. Jangan, Saya kasih tahu kamu. jangan mendekat. Seseorang datang. Kebetulan. Aku juga salah satu penyelenggara. Buka semuanya. Tidak boleh buka. Berani pakai kerikil untuk mengelabui. Ini adalah jebakan. Penipu. Bunu dia un tutu. Bukan urusanku. Yamamoto yang menyuapku. Jika ingin bertindak, serang dia. Mereka berdua menggoda saya. Saya juga tertipu. Kami datang untuk menonton pertandingan. Apakah belum tahu lebih penting? Saya dan kakak saya tidak punya kemampuan untuk curang dalam kompetisi batu permata. Benarkah? Pamanjong. Kita punya masalah dulu, tapi kita semua orang Long, bukan? Apa kita bisa mencelakai kamu? Nona Song ini, apakah dia membuka toko teater Sichuan? Wajahnya berubah begitu cepat. Pamanjong. Wang Qiang, Yamamoto, Nagata, ikut kami sebentar. Salah tuduh. Saya difitnah. Yamamoto mengangkam saya. Kau hanya sirang penchka. Bawa pergi. Tuan Zhang tidak bersalah. Dan dua saudara perempuan ini. Mengapa Anda menangkap saya? Saya tidak ada hubungannya. Kami hanya makan malam. Kami baru makan malam. Ya, mereka mencoba memalsukan perlombaan. Bisakah kita mengendalikannya? Chen. Dua bersaudara Song meracuniku, tolong suruh anak buahmu menyelidikinya, tapi jangan beritahu polisi. Tenang, Pak. Aku segera mengirim seseorang untuk menyelidikinya. Ah, Dia menaruh racun, lihat sendiri. Bukan aku, tidak melakukan apa-apa. Siapa tahu kamu dibayar untuk mencemari kami tidak melakukan apa-apa. diam, bicarakan nanti setelah kembali. Sudah dibilang bukan kami yang melakukannya. Bukan kami yang melakukannya. Ayah, benar-benar harus dikembalikan? Ingatlah. Ada negara baru ada rumah. Waktu kasihkan batu hi ke museum sudah cukup. Malah sumbang batu hijau. Padahal Pak Chen bilang tidak perlu diserahkan. Dengan koleksi itu keluarga kita 3 generasi tidak perlu khawatir. Xiao Qian juga sedang mengandung cucu Anda. Hiduplah dengan langkah yang mantap. Jangan berpikir untuk mengambil jalan pintas. Karena rezeki tak terduga, kita harus memberikannya kepada masyarakat. Ada orang lebih membutuhkan daripada kita. Apa kamu lupa? Kamu gak bisa ngurus anak. Ayah bilang benar, kamu sudah lupa. Kamu lupa rumah dan Juga uang tabungan yang hilang. Sayang, aku cuma iseng bicara. Aku, Zhang Kai, kalau nanti gak bakal main judi batu lagi. Baiklah, ayo pergi.